Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-temanku sekalian. Perkenalkan, nama saya Reki Kusuma Wardana, mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Ahmad Dahlan. Nah, teman-teman, pada kesempatan ini saya akan coba menerangkan sebuah media pembelajaran yang interaktif yang berisikan materi kebudayaan Indonesia. Sebelum itu teman-teman, saya akan coba bercerita mengenai latar belakang saya membuat media pembelajaran interaktif ini, yaitu didasarkan pada pengamatan saya terhadap peserta didik ataupun siswa-siswi yang lebih menyukai gadget mereka, lebih gemar bermain gadget mereka ketimbang membaca, belajar buku-buku mata pelajaran mereka sendiri. Oleh karena itu, saya berinisiatif untuk membuat media pembelajaran yang interaktif yang bertujuan untuk lebih mendekatkan para peserta didik, siswa-siswi kepada mata pelajaran mereka masing-masing. Di sini saya mencontohkan mata pelajaran kebudayaan Indonesia. Untuk itu, langsung saja kita membuka aplikasi yang telah saya buat sedemikian rupa tentang kebudayaan Indonesia. Nah, teman-temanku semua, sudah sampai kita masuk ke aplikasi kebudayaan Indonesia, aplikasi media pembelajaran interaktif yang sudah saya buat. Oke, tanpa basa-basi lagi, tanpa mengulur-ngulur waktu lagi, sudah rasa-rasanya sudah sangat tidak sabar ya teman-teman untuk belajar. Ya, kita mulai saja, klik tombol play di bawah ini. Nah, ada 6 menu pelajaran yang akan kita pelajari, yang akan kita jelajahi pada kesempatan kali ini. Yang pertama yaitu kompetensi dasar terlebih dahulu. Kompetensi dasar 3.5 yaitu menganalisis pengertian kebudayaan, dan diharapkan teman-temanku sekalian bisa mengetahui pengertian kebudayaan secara umum maupun menurut pendapat para ahli. Kemudian yang kedua yaitu menganalisis nilai budaya, unsur budaya, wujud budaya, ciri-ciri budaya, dan contoh budaya Indonesia. Dan indikator pencapaian kompetensinya yaitu diharapkan mengetahui nilai pada budaya, unsur pada budaya, wujud budaya, ciri-ciri kebudayaan, dan juga contoh-contoh budaya Indonesia mestinya. Dan yang terakhir yaitu mempelajari berbagai macam usaha melestarikan kebudayaan Indonesia. Nah, di sini diharapkan teman-temanku sekalian dapat meneruskan dan juga melestarikan berbagai macam kebudayaan yang kita punya di Indonesia tentunya. Nah, jika sudah selesai, kita bisa klik home di pojok kiri yang berwarna kuning. Kita kembali ke menu pelajaran. Lalu sampailah kita di menu pelajaran materi. Kita bisa menjelajahi materi mengenai pengertian budaya, nilai dan unsur budaya, wujud dan ciri-ciri budaya, dan yang terakhir yaitu upaya melestarikan budaya. Nah, teman-teman itu bisa memilih salah satu. Terserah kalian mau belajar yang mana dulu. Mau belajar yang pengertian budaya dulu, ataupun mau belajar nilai dan unsur budaya. Terserah teman-teman. Di sini saya mencontohkan belajar mengenai pengertian budaya terlebih dahulu. Kita klik saja pada tombol kuning pengertian budaya. Klik. Nah, langsung menuju ke definisi budaya. Apa itu budaya? Secara umum atau secara luasnya, istilah budaya adalah suatu gaya hidup yang berkembang dalam suatu kelompok ataupun masyarakat dan diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Sehingga budaya merupakan gaya hidup yang sudah dilakukan sejak kita lahir, bahkan sejak masih dalam kandungan sampai akhirnya tutup usia. Budaya ini menciptakan suatu adat istiadat yang kemudian diterapkan oleh masyarakat ke seluruh aspek kehidupan. Kemudian dipatuhi oleh masyarakat itu pula dalam kelompok tersebut, meskipun tidak ada hukum tertulis yang mengenai penerapannya. Semua unsur dan bentuk budaya disampaikan secara lisan. Kemudian kita next, klik tombol next di pojok kanan. Nah, setelah kita mempelajari pengertian umum budaya, kita mempelajari pengertian budaya menurut para ahli, teman-teman. Nah, yang pertama yaitu menurut ahli Linton. Kita pelajari secara singkat saja, teman-teman, biar teman-teman tidak pusing juga. Intinya menurut Linton,
Budaya adalah suatu keseluruhan sikap dan pola perilaku serta pengetahuan yang merupakan suatu kebiasaan yang diwariskan dan dimiliki oleh suatu anggota masyarakat tertentu. Intinya seperti itu teman-teman. Langsung kita next ke pendapat ahli selanjutnya. Ya, Ki Hajar Dewantoro. Bapak Ki Hajar Dewantoro juga memaparkan pendapatnya terkait dengan definisi budaya. Menurut beliau, budaya adalah hasil dari usaha perjuangan masyarakat pada alam serta zaman yang memberikan bukti kemakmuran dan kejayaan hidup. Disebut perjuangan karena dengan suatu budaya masyarakat bisa bertahan. Nah, itu intinya yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantoro. Kemudian yang ketiga yaitu Parsudi Suparlan. Selanjutnya adalah pendapat dari Pak Parsudi Suparlan yang menjelaskan bahwa pengertian budaya adalah seluruh pengetahuan manusia yang dimanfaatkan untuk mengetahui serta memahami pengalaman dan lingkungan yang mereka alami, sehingga segala sesuatu yang diketahui manusia kemudian dapat digunakan untuk membangun sebuah budaya. Nah, yang terakhir yaitu pendapat menurut Kunjaraningrat. Nah, pendapat menurut beliau yaitu budaya adalah semua sistem ide atau semua sistem gagasan maupun tindakan serta hasil karya manusia itu sendiri dalam usaha kehidupan bermasyarakat yang selanjutnya dijadikan klaim dengan metode belajar masyarakat itu sendiri. Nah, teman-teman bisa mengulang-ulang belajar mengenai definisi budaya secara umum ataupun menurut para ahli. Nah, kemudian setelah kita mempelajari pengertian budaya, kita back ke tombol home dan kita menuju ke nilai dan unsur budaya. Nah, yang pertama nilai budaya dulu teman-teman. Selain mengetahui pengertian budaya, hal penting yang harus kita ketahui yaitu tentang budaya adalah nilai dan unsur dari budaya itu sendiri. Nilai dari sebuah budaya dikatakan memiliki bentuk yang abstrak. Nilai ini tersimpan dalam akal pikiran masyarakat yang digunakan untuk menyelesaikan masalah umum sampai masalah besar. Nilai budaya ini juga digunakan sebagai pedoman dari tingkah laku masyarakat dalam sebuah kelompok. Nah, intinya sebuah nilai budaya seperti itu, teman-teman. Dan budaya juga kemudian bisa bertahan sangat lama dan tetap diwariskan kemudian kepada generasi penerusnya. Oleh karena itu, saya membuat media pembelajaran ini agar teman-teman sekalian bisa menjadi generasi penerus untuk meneruskan kebudayaan Indonesia. Wih, bedah. Itu yang kita harapkan dari teman-teman sekalian. Kemudian kita next ke unsur budaya. Ada beberapa unsur pembangun sebuah budaya. Budaya ada karena dibangun oleh beberapa unsur. Yang pertama yaitu pengetahuan. Pengetahuan yang diketahui sekelompok masyarakat tertentu sangat penting untuk mendukung mereka bertahan hidup, seperti pengetahuan tentang jenis makanan, pengetahuan tentang hewan, waktu, perilaku, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu peralatan teknologi hidup. Nah, lewat peralatan teknologi hidup ini, suatu kelompok masyarakat bisa paham bagaimana mengolah bahan makanan menjadi makanan, bagaimana mengolah benang menjadi kain untuk membuat pakaian dan lain sebagainya. Contohnya seperti alat penggiling padi. Nah, masyarakat bisa mengenal teknologi hidup tersebut supaya memenuhi kebutuhan pokoknya. Dan yang ketiga yaitu kemasyarakatan. Unsur ketiga dalam budaya adalah kemasyarakatan. Sebab budaya sangat identik dengan dengan perkumpulan manusia atau masyarakat. Budaya dijadikan sebuah kelompok masyarakat untuk bertahan hidup, membangun adat istiadat, pola perilaku, dan lain sebagainya. Budaya kemudian mampu membentuk masyarakat dengan karakter dan kebiasaan yang khas. Dan yang keempat yaitu bahasa. Nah, ini bahasa juga termasuk unsur yang sangat penting di dalam kebudayaan. Bahasa ini yaitu suatu bentuk unsur yang membentuk budaya. Indonesia yang memiliki banyak sekali ragam bahasa di daerahnya masing-masing membuktikan bahwa sebuah budaya mempengaruhi bahasa suatu masyarakat. Lanjut ke 5, religi.
religi dan atau agama. Nah, berkembangnya budaya kemudian ikut mempengaruhi agama atau religi yang dianut oleh sekelompok masyarakat. Budaya dalam aspek agama kemudian menciptakan sebuah pola atau tindakan yang seringnya susah atau dilogika. Cakupan dari unsur agama ini sendiri meliputi komunikasi, keyakinan, pandangan hidup terhadap Tuhan Yang Maha Esa, upacara keagamaan, dan lain-lainnya. Nah, pesan saya di sini, kita sebagai warga negara Indonesia sepatutnya harus saling bertoleransi ya teman-teman. Tidak boleh menjelekan agama satu dan agama yang lainnya, harus saling menyayangi, saling sopan santun, walaupun kita berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Iya betul. Yang keenam, mata pelajaran, mata pencaharian. Mohon maaf teman-teman, mungkin belum makan saya. Mata pencaharian juga termasuk dalam unsur budaya, karena segala cara manusia untuk memenuhi kebutuhan kesehariannya sangat dipengaruhi oleh budaya. Misalnya kebiasaan masyarakat untuk berkebun, kebiasaan berburu, berdagang, bercocok tanam, menggibah mah enggak, menggibah mah kalian itu. Intinya mata pencaharian itu sangat penting di dalam unsur budaya. Dan yang terakhir yaitu kesenian. Kesenian ini kemudian termasuk ke dalam bentuk budaya yang mencakup kesenian sastra, kesenian tari, kemudian kesenian rupa, musik. Inilah yang membuat masyarakat di daerah lain memiliki seni-seni yang khas di daerahnya masing-masing. Nah, unsur budaya sudah, nilai budaya sudah. Kemudian back ke home, kita menuju ke wujud dan ciri-ciri budaya. Iya. Wujud budaya dahulu. Seperti yang teman-teman ketahui di sini, teman-teman lihat gagasan, yaitu wujud budaya pertama adalah suatu bentuk gagasan atau ide pokok. Gagasan ini sendiri diartikan sebagai pola pikir yang kemudian membentuk tindakan, kebiasaan, perilaku, dan sejenisnya sehingga membentuk budaya yang khas. Nah, yang kedua yaitu aktivitas. Aktivitas juga menjadi wujud dari budaya dan dijadikan sebagai segala kegiatan atau tindakan yang dilakukan manusia di lingkungan sekitarnya. Sehingga bentuk kegiatan ini kemudian menyesuaikan dengan agama, adat istiadat, dan kebiasaan masyarakat setempat. Sehingga budaya kemudian berwujud dalam bentuk aktivitas sehari-hari. Yang ketiga yaitu hasil kebudayaan. Yang terakhir adalah hasil kebudayaan. Hasil budaya diartikan sebagai hasil karya yang dihasilkan oleh kegiatan serta aktivitas yang dilakukan oleh manusia itu tertentu. Masyarakat di daerahnya masing-masing maksudnya. Sehingga segala bentuk aktivitas yang menghasilkan sebuah karya. Karya inilah yang kemudian disebut sebagai hasil budaya. Karya bisa berbentuk lisan, seni suara, tulisan, ataupun semacamnya. Kemudian next, setelah wujud budaya kita mempelajari ciri-ciri budaya. Ada 7 ciri-ciri budaya di sini. Untuk mempersingkat waktu kita pelajari 3 ciri budaya saja. Ciri budaya yang pertama yaitu budaya merupakan sebuah simbol. Simbol ini kemudian bisa digunakan untuk menyimbolkan atau menyebutkan dan menjelaskan suatu daerah atau mungkin suatu kelompok masyarakat. Dan yang kedua yaitu budaya merupakan warisan dan bawaan. Meskipun demikian, tetap harus dipelajari dan diketahui oleh para generasi penerus agar tetap lestari dan dikenal dunia. Nah, tujuannya di sini teman-teman mempelajari kebudayaan Indonesia untuk diwariskan ke generasi-generasi berikutnya, ke adiknya teman-teman, ke anaknya teman-teman nanti, ataupun ke anak cucunya teman-teman nanti, agar budaya kita tidak hilang. Ya, yang ketiga yaitu budaya. Yang ketiga yaitu budaya bisa dan seringnya menang diwariskan secara turun-temurun, bahkan tanpa dituangkan dalam bentuk tulisan atau dokumentasi lainnya. Proses mewariskan budaya tetap bisa terjadi. Nah,
Berikut tiga ciri-ciri budaya yang kita pelajari di kesempatan pada kali ini ya teman-teman. Yang keempat bisa teman-teman pelajari setelah kita mempelajari ciri-ciri budaya setelahnya. Ada 9 ternyata saya yang lupa. Mohon maaf teman-teman. Ya, yang benar ada 9 ciri-ciri budaya yang saya cantumkan di materi kebudayaan Indonesia. Oke, kita balik ke home. Kita lanjut ke upaya melestarikan budaya. Nah, ada 7 upaya melestarikan budaya yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama yaitu pelajari budaya lokal. Yang kedua, mengikuti kegiatan kebudayaan. Yang ketiga, mengajarkan kebudayaan ke orang lain. Yang keempat, kenalkan budaya Indonesia ke penjuru dunia. Yang kelima, buat budaya sebagai identitas teman-teman. Dan yang keenam, ekspor barang lokal ke luar negeri. Dan yang ketujuh, tidak terpengaruh budaya asing. Nah, bingung nggak tuh? Maksudnya gimana? Maksudnya pelajari budaya lokal gimana? Maksudnya menjadikan budaya sebagai identitas teman-teman bagaimana? Pusing tidak itu? Nah, untuk lebih lanjutnya, teman-teman bisa lihat di media di menu pembelajaran di home ada instrukturnya. Untuk penjelasan lebih detailnya bisa kembali ke menu pelajaran lalu lihat pada video pembelajaran pembelajarannya ya. Nah, kita klik home. Terusan kita klik home lagi. Kita kan sudah mempelajari pengertian budaya, nilai dan unsur budaya, wujud dan ciri-ciri budaya, upaya melestarikan budaya. Kita kembali ke home. Dan sebelum kita menuju ke video pembelajarannya, kita lebih baiknya kita supaya lebih bisa mengenal budaya-budaya Indonesia, kita buka dulu contoh-contoh budaya Indonesia. Nah, ada contoh budaya Indonesia yang pertama yaitu batik. Saya jelaskan secara singkat saja. Batik yaitu dikenal sebagai kerajinan tangan dan termasuk ke dalam jenis kerajinan hasil budaya. Kini batik sudah dikenal di dunia dan menjadi budaya khas Nusantara. Nah, biasanya batik ini identitasnya dari Jawa dan juga Solo, Yogyakarta juga. Nah, kemudian yang kedua yaitu upacara ngaben. Upacara ngaben itu upacara yang dari Bali yang dilakukan oleh agama umat Hindu. Bisa teman-teman lihat gambarnya di sebelah kanan seperti itu upacara pembakaran mayat upacara ngaben itu. Nah, yang ketiga yaitu karapan sapi. Ada yang tahu karapan sapi dari mana? Iya, dari Madura karena sudah lihat ada di tulisannya. Nah, karapan sapi ini adalah istilah yang digunakan untuk menyebutkan ajang perlombaan pacuan sapi. Luar negeri punya pacuan kuda, kita punya pacuan sapi. Kurang GG apa coba? Mantap betul budaya Indonesia. Mirip dengan pacuan kuda, hanya saja di sini menggunakan sapi sebagai karapannya, bisa berdiri dan biasanya terdiri dari 2 ekor sapi supaya lebih kenceng larinya. Nah, yang keempat yaitu gamelan. Gamelan ini dari Jawa, suatu musik ansambel tradisional Jawa, Sunda dan juga Bali di Indonesia yang memiliki tangga nada pentatonis dan sistem tangga nada slendro dan peluk. Terdiri dari instrumen musik perkusi yang digunakan pada seni musik karawitan. Jadi masyarakat Jawa ataupun luar Jawa harus mempelajari gamelan. Jangan hanya mempelajari musik-musik pop dan juga dangdut saja agar budaya kita makin tersebar luas ke seluruh penjuru negeri dan juga luar negeri. Yang kelima yaitu tari saman. Tari saman ini berasal dari suku Gayo, suku dataran tinggi Gayo. Tuh ada neng-neng gelisnya lagi nari di pojok di sebelah kanan. Tari saman merupakan tari tradisional asal Indonesia yang sudah dikenal oleh
oleh mancanegara, oleh luar negeri, tidak hanya terkenal di Indonesia. Nah, itu dia 5 contoh budaya-budaya Indonesia, tari saman, kemudian gamelan, kemudian kok kesini, kemudian batik, ngaben, upacara ngaben. Nah, setelah kita mempelajari contoh-contoh kebudayaan Indonesia, teman-teman bisa melihat video pembelajarannya yang upaya melestarikan kebudayaan Indonesia di masa era globalisasi ini. Bisa teman-teman lihat. Ya, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai kebudayaan Indonesia. Sebelumnya saya sudah cantumkan di media pembelajaran dan juga sudah teman-teman pelajari mengenai upaya melestarikan kebudayaan Indonesia di era globalisasi ini. Nah, di era globalisasi, semakin banyak anak muda yang terus melupakan budaya-budayanya sendiri karena lebih tertarik terhadap budaya asing. Padahal budaya Indonesia sangatlah penting untuk dilestarikan. Karena jika bukan kita yang melestarikan, siapa lagi yang akan melestarikan budaya ini? Nah, teman-teman, langsung saja kita akan mempelajari cara melestarikan budaya bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu mempelajari budaya lokal. Salah satu cara untuk melestarikan budaya Indonesia adalah mempelajari budaya-budaya lokal terlebih dahulu. Kita dapat mempelajari budaya dengan banyak sekali hal, seperti melalui buku, surat kabar, ensiklopedia, ataupun langsung kita berkunjung ke tempatnya. Kemudian akses internet juga membantu kita dapat mempelajari budaya-budaya Indonesia yang beragam jenisnya dengan sangat mudahnya. Kemudian pengetahuan mengenai budaya bangsa tersebut mampu membuat budaya lokal milik Indonesia tetap terjaga dalam jangka waktu yang lama juga. Kemudian yang kedua yaitu ikut kegiatan kebudayaan. Nah, kegiatan kebudayaan apa yang bisa kita ikuti untuk bisa melestarikan budaya bangsa Indonesia? Kita dapat mengikuti kegiatan kebudayaan seperti contohnya yaitu menjadi peserta dan ikut melakukan budaya tersebut atau menonton orang-orang melakukan budaya tersebut. Misalnya tadi menonton budaya-budaya lokal yang ada di daerahnya teman-teman masing-masing. Kemudian kita dapat menonton tarian tradisional Indonesia dan ikut mempelajari tarian tersebut atau menonton tarian tersebut dengan seksama. Dengan demikian kita bisa mempelajari dan ikut serta kegiatan kebudayaan. Dan juga yang ketiga yaitu mengajarkan budaya ke orang lain. Cara melestarikan budaya bangsa Indonesia berikutnya adalah mengajarkan budaya tersebut ke orang lain. Dengan demikian, orang lain dapat ikut mengetahui budaya-budaya kita. Semakin banyak orang mengetahui budaya lokal tersebut, semakin terjaga pula tradisi tersebut. Nah, poin ketiga ini berkesinambungan dengan poin kedua. Bisa kita lakukan dengan cara pertukaran pelajar misalnya. Kita bisa bertukar adat ataupun bertukar budaya. Kita bisa saling belajar dengan teman-teman kita yang berbeda pulau dan berbeda adat. Kemudian yang keempat yaitu kenalkan budaya Indonesia ke internasional. Nah, semua orang dapat mengenal budaya lokal ke dunia internasional. Caranya bagaimana? Cukup mudah, teman-teman. Kita bisa membagikan potret atau video budaya lokal kita, budaya lokal Indonesia ke media sosial kita masing-masing. Dengan demikian, kita bisa sharing ataupun bisa berbagi budaya-budaya kita ke seluruh mancanegara. Orang-orang baik di dalam negeri ataupun luar negeri dapat melihat budaya kita yang kita unggah di media sosial dan mengetahui budaya-budaya kita sebagai budaya lokal Indonesia. Selain itu, kita juga dapat mengenalkan produk budaya lokal ke dunia internasional. Kemudian yang kelima yaitu menjadikan budaya sebagai identitas kita. Itu bagaimana caranya? Caranya yaitu melestarikan budaya bangsa Indonesia berikutnya adalah menjadikan budaya sebagai identitas kita. Nah,
Caranya yaitu bangun rasa bangga terhadap mengenalkan atau menggunakan budaya-budaya lokal kita di tengah-tengah era globalisasi. Jangan hanya menerapkan budaya-budaya bangsa asing saja, tapi kita harus bangga, memiliki rasa bangga untuk mengembangkan budaya-budaya kita sendiri, yaitu budaya-budaya Indonesia. Hal ini dapat membuat kita tidak mudah terpengaruh oleh budaya asing yang muncul di Indonesia. Nah, berikut yaitu manfaatnya kita menjadikan budaya sebagai identitas kita sendiri. Kemudian yang keenam yaitu ekspor barang dalam negeri ke luar negeri. Nah, jika kita seorang pembisnis atau kita seorang penjual di dalam negeri, kita harus memiliki inovasi untuk bisa menjual barang-barang kebudayaan, hasil kebudayaan kita, kebudayaan Indonesia untuk dieksporkan ke luar negeri. Dengan mengekspor barang lokal, berarti kita telah turut membantu untuk melestarikan dan mempromosikan budaya-budaya kita sendiri ke dunia luar. Hal ini dapat membuat orang luar negeri mempelajari budaya lokal kita dan mengenal budaya Indonesia ke khalayak di negaranya sendiri. Kemudian yang ketujuh yaitu tidak terpengaruh budaya asing. Nah, ini yang paling penting teman-teman. Di era globalisasi ini, kita dapat mudah menemukan budaya-budaya asing di Indonesia. Ketika hal ini terjadi, jangan mudah terpengaruh dan menjadikan budaya asing tersebut menjadi habit kita, menjadi pola hidup kita, menjadi kebiasaan hidup kita sehari-hari. Meskipun budaya asing tersebut terlihat lebih bagus dan lebih modern daripada budaya lokal kita sendiri, namun kita masih tetap harus menjaga dan melestarikan budaya Indonesia. Ingat sekali lagi teman-teman, pintarlah memilah-milah budaya asing dan janganlah sampai kita melupakan budaya kita sendiri, yaitu budaya negara Indonesia. Nah, dengan demikian kita telah mempelajari cara untuk melestarikan budaya kebangsaan Indonesia. Mohon maaf, dieksporkan ke lebih modern daripada budaya hidup kita sehari-hari. Meskipun budaya asing tersebut terlihat lebih bagus dan lebih modern daripada budaya lokal kita sendiri, namun kita masih tetap harus menjaga dan melestarikan budaya Indonesia. Ingat sekali lagi teman-teman, pintarlah memilah-milah budaya asing dan janganlah sampai kita melupakan budaya kita sendiri, yaitu budaya negara Indonesia. Nah, dengan demikian kita telah mempelajari cara untuk melestarikan budaya kebangsaan Indonesia ke seluruh penjuru dunia. Dengan demikian diharapkan teman-teman sekalian bisa berkontribusi dalam melestarikan kebudayaan lokal dan juga kebudayaan Indonesia ke seluruh mancanegara. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat belajar, semangat dan terus lestarikan budaya kita. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian sudah kita simak baik-baik, simak bersama-sama tentang video pembelajaran, yaitu tentang upaya melestarikan kebudayaan kita, yaitu kebudayaan Indonesia. Nah, ini berkesinambungan dengan materi yang tadi, materi yang 7 upaya pelestarian kebudayaan. Nah, mohon maaf tadi kepencet jadi langsung ke kuis. Ya, mungkin karena sudah tidak sabar teman-teman, jadi langsung saja setelah kita mempelajari materi, mempelajari contoh video pembelajaran, kita sudah menjelajahi berbagai macam materi, kita menuju ke soal atau ke kuis. Nah, di kuis ini teman-teman gak usah terpaku dengan soal ataupun tidak usah tegang karena ini bukan ujian sekolah. Yaitu mohon maaf ada watermark ice spring suite karena saya mempres dokumen PowerPoint ke HTML aplikasi menggunakan ice spring suite karena
keterbatasan dana karena itu harus berlangganan ya teman-teman supaya watermarknya hilang. Nah, saya bacakan soalnya saja. Budaya adalah hasil dari usaha perjuangan masyarakat pada alam semesta serta zaman yang memberikan bukti kemakmuran dan kejayaan hidup. Pendapat tersebut diungkapkan oleh tadi ada di definisi budaya menurut para ahli. Menurut siapa? Menurut teman-teman? Bukan. Kalau menurut teman-teman jelas tidak ada di sini pilihannya. Menurut Parsudi Suparlan mungkin. Oh, salah. Menurut Linton. Oh, salah juga. Siapa? Ki Hajar Dewantara. Oh, coba. Oh iya, Ki Hajar Dewantara. Betul. Dan Kunjara Ningrat salah. Yang benar Ki Hajar Dewantoro. Ya, next ke soal selanjutnya. Nah, yang kedua yaitu di bawah ini termasuk ke salah satu wujud budaya adalah kira-kira apa tadi ya? Wujud budaya kan ada hasil budayaan. Terusan wujud budaya ada juga aktivitas. Gagasan. Iya, betul. Pintar sekali teman-teman. Gagasan. Next ke soal selanjutnya yaitu budaya merupakan sebuah simbol. Simbolnya kemudian bisa digunakan untuk menyimbolkan atau menyebutkan dan menjelaskan suatu daerah atau mungkin suatu kelompok masyarakat. Pernyataan tersebut merupakan apa? Ciri budaya. Iya betul, ciri budaya. Simbol budaya jelas salah. Wujud budaya bukan. Wujud budaya itu tadi gagasan, aktivitas dan juga hasil kebudayaan. Nah, yang keempat selanjutnya yaitu di bawah ini mana yang termasuk ke dalam contoh kebudayaan Indonesia kecuali apa? Jelas tari balet karena tari balet tidak ada di kebudayaan Indonesia. Yang ada tuh batik Toraja, angklung dan juga wayang kulit. Betul. Nah, yang terakhir yaitu gambar di samping merupakan jenis kebudayaan Indonesia yang bernama, waduh tidak jelas nih teman-teman. Ketutup watermark, mohon maaf teman-teman apabila mengganggu karena itu keterbatasan langganan, karena itu keterbatasan dana, jadi saya tidak bisa berlangganan aplikasinya, hanya menggunakan free saja, tidak menggunakan langganan. Nah, terlihat seperti kenong atau bonang itu. Gamelan kayak. Iya betul, rebana bukan, rebana dangdut apalagi, grup band apalagi bukan, yang benar gamelan. Ya teman-teman bisa ulang latihan soal berulang kali di lebih biar teman-teman bisa lebih hafal lebih jelas tentang materi kita tentang kebudayaan Indonesia. Nah, demikian sudah sampai kuis dan ini ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini yaitu isi-isi materi yang sudah saya kumpulkan menjadi satu di media pembelajaran ini, bisa teman-teman lihat, bisa teman-teman kunjungi sendiri untuk agar tahu lebih jelasnya karena saya hanya mengambil hal-hal pentingnya saja. Nah, iya, tidak terasa sudah selesai belajar kita bersama ini. Kalau teman-teman ingin belajar, langsung saja pelajari sendiri materinya. Kalau mau keluar ada pemberitahuan, yakin nggak mau belajar lagi. Aduh, jadi bikin ragu ini. Batal aja deh, belajar lagi aja deh. Nah, belajar lagi. Nah, simpelnya itu teman-teman, saya menginovasikan media pembelajaran interaktif berbasis Android ini supaya teman-teman sekalian bisa mengakses sebuah materi di mana saja dan kapan saja tanpa membawa buku atau membuka buku ataupun harus membawa buku paket terlalu berat. Nah, kalau misal teman-teman lagi senggang ataupun teman-teman lagi gabut bingung mau ngapain, belajar sambil bermain aja deh itu. Kalau misal teman-teman lagi di halte nunggu
bis ataupun nunggu angkutan umum, bisa sambil buka aplikasi ini belajar, misal belajar contoh-contoh budaya Indonesia. Nah, bisa menambah wawasan teman-teman juga. Mau bermain juga bisa bermain di kuis supaya teman-teman bisa menambah wawasan tentang kebudayaan kita. Iya, tidak terasa sudah sampai kita selesai membahas sebuah materi kebudayaan Indonesia. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman sekalian sudah mau mendengarkan saya dan mau belajar bersama saya. Terima kasih sebesar-besarnya pokoknya. Dan saya berharap teman-teman sekalian bisa menjadi generasi penerus bangsa, menjadi ujung tombak bangsa dalam upaya melestarikan kebudayaan Indonesia. Oke? Tidak hanya mengambil budaya-budaya luar saja, tetapi kita harus melestarikan budaya kita sendiri ke seluruh mancanegara. Laksanakan. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, pangapunten. Hatur nuwun pokoknya kepada teman-teman seluruhnya semuanya. Apabila saya ada salah kata, salah ucap dan salah perilaku, saya tadi juga salah ngeklik, jadi mengganggu kenyamanan teman-teman. Juga ada watermark di sini mengganggu kenyamanan teman-teman. Seluruh kesalahan saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan saya menjelaskan materi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raki Kusuma Wardana. See you goodbye. Terima kasih dan wassalam. Dadah.